Pada malam hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masjid, bahwa kita melaksanakan kegiatan pengajian yang sudah kesekian kalinya kita laksanakan. Mudah-mudahan kita dapat terus mengikuti kegiatan pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbal Alamin. Karena pasti ketika kita berniat untuk menuntut ilmu, akan ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa kebaikan sebagai modal kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan semoga kita mendapat keberuntungan baik di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat. Sekali lagi tentunya kami dari kepengurusan DKM Al-Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah berhadir pada malam hari ini, walaupun suasananya mati lampu, dan kita tetap berniat sehingga walaupun dalam keadaan gelap karena mati lampu yang baru saja tadi sama-sama kita rasakan, tapi dengan niat kita yang kuat, kita tetap hadir untuk mengikuti kegiatan pengajian pada malam hari ini. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jemaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, langsung saja mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah berkahi, marilah di masjid ini kita pasang niat untuk i'tikaf sebagai suatu tambahan amalan untuk kita, karena keberkahan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi satu amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Daripada orang yang muhafiz. Muhafiz ini artinya orang yang memelihara. Maksudnya muhafizus shalah, memelihara salat. Maka di dalam kitab Muniyatul Musalli dianggap sebagai orang yang menang. Orang yang disebut menang sebagaimana di dalam azan adalah muhafizus shalah atau muhafazatus shalah. Ya.
Karena ada sebutan dalam azan tuh hayya 'alal falah. Orang tidak akan dikatakan menang di dunia ini dan di akhirat kalau hanya sekedar banyak harta. Rumah mewah, sawah ladang luas, kebun berhektar-hektar, lembu banyak, kendaraan yang terbaru, itu bukan disebut sebagai suatu falah. Tapi yang disebut al-falah adalah bagaimana dia muhafidhatus shalah, dapat menjaga salatnya. Walau semua ada, kalau tak salat tak menang itu, tak beruntung itu. Menurut kajian ulama, karena dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Nafsu ini kalaulah pas tempatnya, maka manusia akan mulia semulia-mulia. Kalau nafsu salah tempatnya, manusia akan hina sehina-hinanya. Begitu. Karena sebagaimana kajian nafsu ada namanya amaratum bisu. Al-amaratu bisu, nafsu yang menyuruhkan untuk berbuat keburukan, namanya nafsu amarah. Ada lagi nafsu lawamah, nafsu hewan ternak. Nafsu paling ringkasnya pucuk eru, pohon cemara. Bagaimana angin bertiup, ke situ arah dia. Ini kalbahimah, seperti binatang ternak. Kalau pemimpinnya tadi yang di depan tuh, katakan kambingnya ngarah ke sana, yang lain ngikut. Begitu juga bebek. Kalau orang kampung tuh rajin sholat, sholat dia. Kalau orang kampung tuh tak rajin sholat, tak sholat dia. Jadi orang-orang yang punya nafsu lawamah ini harusnya dia memilih lingkungan yang membuat dia ngikut baik. Lama-lama terbiasa, baru dia menjadi orang yang orisinil, asli. Karena pada dasarnya, macam contoh, ini kan ada nih anak nih, dari seumuran kawan dia, ini tuh. Kalau maghrib biasa banyak nih, kayak gini nih. Anak-anak seumuran begitu, segitu. Karena kawan dia berangkat sholat maghrib. Purr. Tapi kalau isya pula bisa di sini, berarti ini anak ini luar biasa. Gitu. Jadi nafsu lawamah itu nafsu yang nengok banyak. Karena kawan yuk maghrib yuk. Makanya kadang sholat maghrib ganggu. Awak aminnya belum, dia udah duluan. Awak udah selesai, dia masih lanjut. Namanya anak-anak. Begitu juga kalau kawan dia yang ngajak nih, yuk nengok jarkep yuk, jarkep, semua nengok jarkep. Sampai di rumah dia pun beraksi jadi jarkep pula. Ini nafsu lawamah nih. Ada namanya nafsu mutmainnah. Nah ini udah tenang nih. Ibaratnya kalau udah pancang, udah kokoh, udah kuat, apa ceritanya, mau gelap dia tetap datang, mau terang dia tetap datang. Karena di dalam dirinya sudah ada kepribadian yang kokoh. Begitu juga lah salat ini menjaga kita. Ya, siapa yang menjaga salat? Allah menjaga dia. Karena salat adalah satu bentuk ketundukan kepada Allah. Jadi dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, persembahan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untukmu ya Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi
dengan mendirikan salat hendaklah dia memelihara segala syarat. Maka syarat salat itu ada 9. Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya. Itu syarat. Syarat ini di dalam kitab Sabilul Muhtadin dianggap seperti hayat. Apa itu hayat? Hidup. Jadi di dalam kitab Sabilul Muhtadin, sifatus shalah itu ada 2. Sifatus shalah itu ada 2. Sifat salat. Pertama ada sifat salat itu wajib atau fardu, ya. Kedua, sifat salat itu adalah sunat atau tambahan. Sifat salat yang wajib atau fardu tadi 2. Pertama namanya syarat, kedua namanya rukun. Sunat salat sifatnya tadi juga ada 2. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Hanya 4 itu jelah kaji dalam sifat salat. Yang pardunya itu, yang rukun sama syarat. Rukun itu ibarat kepala, ibarat dalam sebuah badan. Kalau nggak ada kepala, putus, mati. Karena di sini semua vital, otak, mata, hidung, mulut, ini ngobong, ya. Kalau syarat itu hayat, roh ini di badan. Kalau seandainya rohnya lepas, maka juga mati. Kalau sifat sunat salat itu ab'ad. Ab'ad itu ibarat kaki dan tangan. Apa itu? Kunut subuh. Orang kalau tak ada tangan atau kaki tetap hidup. Tahiyat pertama. Jadi kalau seandainya imam udah terlanjur naik rakaat ketiga, maka tidak perlu turun lagi walaupun ditasbihkan. Ya, karena itu hukumnya sunat ab'ad. Ya, atau istilahnya sunnatun muakkadatun. Begitu. Sunat muakkad. Jadi kalau seandainya udah terlanjur naik ditasbihkan, si imam pahamnya nanti sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. 2 kali. Sebelum salam, setelah tahiyat. Ya. Setelah tahiyat, sebelum salam. Innaka Hamidum Majid, sujud dia sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Dalam beberapa kitab disebut seperti itu. Tidak mesti harus 3 kali. Sekali saja sudah cukup. Duduk, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini wa'fu'ani. Karena duduk di antara 2 sujud sahwi tadi, membaca itu, lalu sujud lagi subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk baru salam. Jadi orang kalau tak ada tangan, tak ada kaki, bisa juga bergerak, bisa juga hidup, tapi tidak bisa bagaimana selayaknya. Susah beraktivitas, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Dan yang terakhir adalah sunat yang sifatnya hayat. Apa itu? Tamsilan seperti bulu rambut. Kalau orang tak berambut kepalanya, tak berbulu alisnya, matanya, hidup, bisa beraktivitas, tapi kurang laga, kurang cantik. Orang kalau ada rambut kan bisa digayanya. Kalau perempuan, apakah ditocang, apakah dikepang, apakah rebonding, apakah keriting. Laki-laki apakah sebak belah 2, RBT rambut belah tengah, apa rambut belah samping, apa rambut belah belakang, sibak belakang. Nah, itu kan gaya. Nah, itu namanya memaniskan. Kalau ada orang dia ganteng pula, tapi alisnya dicukur, bulu matanya tak ada, semua bulat, kita nengoknya kayak alien. Jadi membuat laga itu ini bulu-bulu. Gitu juga lah hayat. Tak mengerjakan baca doa iftitah, tak batal tuh. Sujud tak membaca subhana rabbiyal a'la, tak mengapa. Rukuk tak membaca subhana rabbiyal azimi, juga tidak mengapa. Cuman ibarat kalau badan tak berbulu. Ya. Apa yang itu tadi? Yang 6 syarat hidupnya salat tadi. Pertama,
mengetahui bagi masuk waktu dengan yakin atau zon. Tiada sah orang yang salat yang tidak mengetahui akan masuk waktu, dan tiada zon, dan juga jatuh di dalam waktunya sekalipun. Ini sudah kita bahas yang lalu, kita ulang sedikit. Jadi syarat sah salat itu, orang itu harus mengetahui waktu walaupun zonnya, sangkaan. Ya. Jadi kalau tak ada sangkaan dia udah masuk waktu, maka walaupun sudah masuk waktu, tak sah dia salatnya. Ragu dia udah masuk waktu apa tidak? Sekarang sudah mudah, HP ada, TV ada, jam ada, ya. Tapi masuk waktu pula, tidak ada zon, dan juga jika jatuh di dalam waktu sekalipun, dia masuk waktu, tak ada zon juga, tak ada yakin, tak juga sah. Yang kedua, syarat sah salat, berhadap ia akan kiblat, menghadap kiblat. Yang lalu sudah kita bahas juga, yakni Ka'batullah. Jikalau dengan ijtihadnya sekalipun, kalau yang tidak tahu arah pakai ijtihad. Ijtihad itu rasa hatinya, oh inilah arah kiblat. Ya, seperti itu. Dan ketiga, menutup aurat, pusat dan lutut bagi laki-laki, antara itu semua. Bukan pusat lutut aja, lutut saya tutup pakai apa namanya itu, kapas. Dia ambilnya kapas, tutupnya pusat, ditutupnya lutut. Ini biarnya tebak apa? Salat dia. Nah, itu tak bisa juga. Dan sahaya perempuan dulu zaman belum Allah jadikan agama Islam ini sebagai apa namanya itu, belum bawa buat Nabi. Jadi ada istilahnya perbudakan. Hamba sahaya perempuan tuh boleh sholat, maaf ininya nampak, boleh, tak pakai baju dia, seperti model laki-laki saja, di atas pusat, di bawah lutut, pakai sarung aja dia sholat, Allahu Akbar, ininya nampak. Sholat, cerita sholat ya, bukan cerita di depan umum. Kalau di kelayak ramai, wajib tutup semua, ya. Jadi, tapi katanya ada muka dan telapak tangan. Itu untuk perempuan merdeka. Dalam sholat, muka dan telapak tangan yang dia apa namanya itu terbuka, selebihnya tertutup. Kalau di luar sholat, kalau menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib, semuanya. Cuman kita ini kan taklid kepada mazhab Hanafi, makanya perempuannya bisa membuka muka di kelayak ramai, taklid dengan mazhab Hanafi, ya. Atau dalam bab taklim. Jadi saya tadi sudah 8 tahun tak mengajar sekolah, masuk lagi karena ada sahabat, tolonglah isi pesantren Al-Mukhlisin itu. Guru-gurunya yang bab agama udah kurang, datang, dah saya masuk. Jadi ada anak santri kelas 1 aliyah itu, saya kan ngabsen. Yang perempuan tak keluar suaranya, semua keluar. Yang laki-laki hadir, yang perempuan hadirah. Bantai dia enggak suara. Saya tanya, kamu bisu? Karena kalau dalam bab taklim boleh dengar suara, bukan aurat. Ini begitu tak mau, joget TikTok mau pula. Kan kurang asam itu. Tengok tempatnya juga, orang makin paham belajar fikih, hidupnya makin mudah, makin lapang. Karena arti fikih itu paham syai', paham sesuatu. Gitu. Auratnya kapan gitu tuh. Kalau dalam bab taklim, kalau dalam bab muamalah, jual belilah pula. Tiba-tiba perempuan nih, suara atau aurat, bantai pula dia ketika jualan pakai bahasa isyarat. Mbak berapa? Kata dia. Kenapa enggak bersuara? Bisa bersuara. Kenapa tak bersuara? Pokoknya tak tulisan di kode-kode ya. Kan pusing orang ya. Oh gitu, ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya.
Dah, jadi kalau perempuan hamba saya boleh sholat, ininya nampak, ukuran seperti laki-laki, tapi di kamar, sholat ngadap Allah kayak gitu. Tapi dalam bab budak dia pula. Kalau sekarang kan merdeka semua. Merdeka, artinya bukan perbudakan lagi. Oh itu ya, itu menutup aurat. Udah itu lagi, ini disebutkan menutup dan menegahkan daripada dilihat warna kulitnya. Jadi inti aurat itu pada pihak atas dan kelilingnya. Jadi ukuran aurat tuh yang bisa ditengok dari atas dan keliling. Kalau di bawah tidak. Ada orang pakai jubah, perempuan lah atau laki-laki, di lantai 2, berketepatan lantai 2 tuh modelnya tembus pula. Kan kalau ditengok dari bawah kan kelihatan tuh. Tak pakai celana dalam pula kawan tuh. Tergandul-gandul pula dia. Kan kacau nih. Ibarat nih masjid nih, sangkingkan apa namanya ini mewah sampai dibangun tingkat 2. Dibuat pula lantai sebagaimana gambaran di zaman Nabi Allah Sulaiman. Ratu Balkis kan diangkatnya betisnya, pikirnya itu air. Rupanya kaca. Ini di lantai 2 nampak. Ada yang pakai apa namanya itu? Celana yang panjang sehingga nggak kelihatan karena dia tahu. Ada yang tak pakai terus. Jadi menyirip kawan tuh, mak sholat dia. Apakah itu nampak aurat? Jawabannya tidak. Ukuran aurat di sini adalah ukuran pandangan sekeliling gini dan di atas. Kalau di bawah tidak, ditengok dari bawah gitu, tidak. Nah, itu ukuran aurat itu. Iya. Nah, sekarang bapak pakai baju, pakai kain, kena bekas sudutan anti nyamuk atau rokok, ya, lobang. Sekira-kira dari jarak pandang gini kelihatan nggak warna kulitnya? Atau katakan 1 meter, atau ketika dia berdiri ukuran sap gini, nampak tidak warna kulitnya? Kalau nampak berarti kelihatan aurat. Kalau tidak kelihatan, nampak berarti boleh. Ukuran pandangan mata yang sehat. Jangan mata pula yang kabur. Yang kabur besar kali pun nggak nampak. Yang nampak dia tuh duit tuh. Wah, tahu dia tuh. Hijau 20.000, merah 100.000, udah tak ada itu tuh. Biru 50.000. Wah, itu luar biasa. Tuh. Udah itu lagi di sini dikatakan tiada di pihak bawahnya, dan jikalau dengan lumpur sekalipun. Jadi ada orang ibaratnya macam model dia naik kapal Titanic. Wah, patah tengah di tengah laut. Patah 2. Terombang-ambing lah, sampailah pula dia ke tepi pantai. Tapi pakaian dia udah koyak-koyak, maaf, yang cuma tinggal pakaian dalam tok. Macam mana cara dia salat? Pakai lumpur. Diselemakkanlah lumpur ke badan yang nampak warna kulit untuk ukuran salat. Karena akan menghilangkan warna kulit. Itulah salatnya. Dia ambilnya lumpur, diselemakkannya, ibaratnya kalau laki-laki dari sini selemaknya, dibuat di celana. Maaf cakap, tak pakai apa-apa pun dia. Itu pun diselemakkannya lumpur. Wah. Sampai maaf tembakonya pun diselemakkan lumpur. Semua diselemakkan lumpur. Menjadi sebagai penutup daripada warna kulit. Begitu. Dan keempat, itu cerita masalah aurat. Yang keempat, mengetahui akan kepiat salat. Seperti bahwa dia akan tahu fardunya dan dibedakan daripada sunatnya. Memang ini ada terjadi perbedaan pendapat. Ada baru saya jumpa kitab yang orang walaupun tidak tahu mana fardu mana sunat tetap sah salatnya. Ada yang begitu pendapatnya itu. Pas semalam itu kitab Sabilul Muhtadin, ada pendapat yang lain gitu.
Tapi di sini di dalam kitab Muniyatul Musalli, orang yang tidak tahu mana fardu mana sunat, salatnya batal, ibarat salatnya mati. Tak tahu dia doa iftitah itu hukumnya apa? Wajib katanya. Itu salatnya itu batal. Ya, salatnya tak memenuhi syarat. Ya. Udah itu lagi, apa hukum Fatihah? Sunat kata dia. Enggak dibelajarinya. Yang mana wajib, yang mana sunat, dia tak tahu. Lebih bagus orang yang pertama belajar menganggap semuanya wajib daripada ada yang dianggapnya sunat. Orang pertama belajar, dianggapnya semua wajib. Apa doa iftitah? Wajib. Kunut wajib, semua wajib, wajib. Baca Rabbi Firli wajib kata dia. Lebih aman itu daripada dianggap pula semua sunat. Begitu. Jadi pendapat yang benarnya itu adalah harus tahu kepiat mana yang wajib, mana yang sunat. Itu baru sah salatnya, baru terpenuhi syarat. Bahkan jika ia mengiktikadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Ya. Dan tiada dibedakan, padahal orang awam, dan tiada dikosotkan sunat yang fardunya. Tidak diniatkan sunat itu fardu. Ya. Tidak dibedakan, mau orang awam, mau orang tidak awam, gitu, tidak dibedakan. Karena wajib sholat ini pribadi-pribadi, namanya fardu ain. Kalau ketika kita belajar, kita lupa belajar lagi, diulang-ulang. Rukun sholat itu 13, ya, rukun sholat itu 13. Jadi dia itu ada namanya niat. Berdiri, ya, mengangkat takbir yang ketiganya. Yang keempatnya membaca Fatihah. Yang kelimanya ruku. Di sini ada yang menambahkan bahwasanya toma'ninah itu adalah kesempurnaan daripada ruku itu. Bukan daripada rukun, tapi kesempurnaan rukun. Jadi ada yang mengatakan itu bahagian dari rukun. Berdiri sendiri, ada yang mengatakan ruku itu tidak sempurna kalau tidak ada tumakninah. Makanya kalau kita tengok ada macam di Jawa tuh, salatnya kurang sempurna rukunya, modelnya main gas. 10 menit 23 rakaat. Wah, itu entah gigi berapa lah tuh. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Naik lagi. Ini kan ada itu. Apa tak selesai? Orang kalau ada sakit pinggangnya udahlah, balik begini dia. Itu. Kata orang yang biasa 10 menit, asik nih kata dia. Asik. Salat orang belum balik. Berapa jam? Berapa ya? Katakan 30 menit lagi, 40 menit lah katakan. Atau 1 jam, 40 menit, 45 menit. Dia udah 10 menit udah balik dia. Mana kau sholat? Sana tuh dia. Dan kacau. Ini kalau mau rame mesti dibuat kayak gitu cocoknya dia. Baru kacau. Terus sifat wabui keluar besok tuh. Iya. Kalau mau nengok cara sholatnya, mana yang punya cucu, mana yang punya anak, mana yang punya HP, yang punya YouTube, ketik salat tarawih 10 menit. Salat tarawih paling cepat. Wah, saya tengok itu. Saya tengok yang belakang ada yang santai aja, yang di depan tuh cepat ya. Cara walad dallin, amin gitu dia begitu. Itu tuh. Enggak ada baca-baca lagi, makmum kan ngikut imam aja. Asal imam ruku. Fatihahnya macam mana? Tanggung imam. Bisa begitu. Itulah orang tuh memahamkan bahwasanya tumakninah termasuk penyempurna rukun salat. Jadi tadi niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, ya, beserta tumakninah, i'tidal. Sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sujud terakhir. Sujud terakhir itu ya. Udah itu lagi tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi, salam, baru tertib. 13. Itu harus wajib diulang-ulang itu. Kalau tak tahu kita itu yang termasuk rukun, maka susah kita mau memahamkan mana yang sunat. Artinya yang sunat nih, janganlah jadi wilayah perdebatan. Macam contohnya sekarang,
Kan banyak orang sibuk dengan berdebat masalah-masalah yang tidak pokok sunat. Padahal masalah agama ini gitu banyak. Ajaklah orang yang mabuk tuh salat. Ini orang yang beribadah pula dikacau. Petunjuk Rasulullah dulu, orang yang belum mau salat disuruh salat. Iya, didakwakan. Orang yang dia judi itu jangan mengkacau pula orang yang udah beribadah. Ini kan kacau nih. Otaknya error ini. Inilah menjadi onak di dalam daging, menjadi duri di dalam daging, menghancurkan Islam. Dia tidak paham fikih, fikih itu banyak. Hanya kata guru dia saja yang benar. Yang selain guru dia tidak benar. Kacau. Makanya di sini perlu belajar. Karena di dalam fikih itu yang lalu sudah pernah kita kasih gambaran. 5 tambah 5 sama dengan 10, 4 tambah 6 sama dengan 10, 7 tambah 3 sama dengan 10, ya, 1 tambah 9 sama dengan 10, 2 tambah 8 sama dengan 10, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Intinya 10 dia. Bagaimanapun cara pengambilan istimbatul ahkam para fuqaha, mereka sudah menimbang dengan ilmunya. Udah tahu Al-Qur'annya, udah tahu hadisnya. Jangan katakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Siapa yang diajaknya kembali kepada Al-Quran dan hadis? Orang kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis kok. Orang sholat kita dengan Al-Quran, dengan cara hadis Rasulullah lewat guru-guru kita. Jadi kalau ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, dialah yang selama hari ini yang jauh daripada Al-Quran dan hadis. Kita sendiri tidak pernah meninggalkan itu. Ya. Ini sholat, ini masjid tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dari mana kau tahu tak sesuai dengan Quran dan hadis? Tengok macam mana Mekah itu. Macam mana Mekah itu? Oh, itu Mekah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu kan menurut pandanganmu. Bagaimana standar yang dikatakan sesuai? Apakah ada garisan-garisan tertentu? Sedangkan bangunan sepetak saja kalau sudah disepakati, oh ini jadi masjid ini. Kalau zaman Rasulullah SAW enggak semewah-mewah zaman sekarang. Udah cukup tutup atapnya dengan pelepah kurma disusun-susun, dibuat ya kayak model kayak apalah. Ya kayak bangun gitu. Biasa dirikan tiang udah sholat di situ. Yang sepakati itu pokoknya tempat sholat. Jadi zaman sekarang kayak mana? Dibuatlah satu simbol tanda. Oh ini orang tahu jadinya masjid. Nanti kalau rumah pula dibuat masjid kan pusing orang. Untuk membedakan. Agar nampak ciri khasnya. Kan gitu. Ada mihrabnya. Dan lain sebagainya. Nah. Itu cerita tentang masalah mengetahui fardu dan sunat sholat. Yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah salat, batallah salatnya. Terkentut dia. Maka kalau imam terkentut atau ada rasa keluar, kasih kode sama makmum. Caranya yang lalu sudah kita bahas. Pukullah badan 3 kali atau tempat salat itu 3 kali. Sudah paham lah itu. Lagi salat gini. Lepas dia. Udah ngertilah belakang. Karena berarti tanda gerak 3 kali berturut-turut menunjukkan dia sudah batal salat. Gak perlu dia ngomong, batal aku batal. Batal ya katanya. Maju dan kacau. Atau kalau di bawah. Makanya yang di belakang ini wajib berilmu. Nengok dia, oh gerak imam 3 kali berturut-turut dalam fikih Syafi'i batal. Itu simbol saja. Memang udah batal kian dia. Cuman untuk mengetahui, oh gitu loh. Macam mana tak batal? Imamnya kebanyakan makan rendang. Rendang daging. Wah. Pajak pula cabai mahal ya kan? Pajak cabai, sholat, sakit perut. Apa aja dia ditunggu ya kan? Maju. Sholat menahan mau buang air, hukumnya makruh. Tapi kalau datang setelah sholat itu ngangkat takbir mau buang air, tak apa-apa, tahan aja. Biar bak menggeliat sekalipun begini. Tahan.
Kalau datang sebelum mau salat, dia mau buang air, mau terkentut, ya, maka menahannya itu hukumnya makruh. Makruh. Karena akan membuat kekhusyuan salat itu terganggu. Gak ada pikirannya lagi salat tuh. Pikiran dia mau buang air aja tuh. Ya, orang nahan itu Allahu Akbar. Baca Fatihahnya ya pikirannya WC. Iya. Makanya makruh. Itu makanya kadangkala memang baiknya imam tuh nggak usahlah panjang-panjang kali, juz ammah aja pakai. Ya, Ustaz tadi tak pakai juz ammah. Maksudnya jangan panjang-panjang kali lah. Nanti kalau panjang-panjang kali, yang di belakang nih menggeliat dia dalam hatinya. Lama betul imam nih kata dia. Itu pikiran dia bukan sholat lagi, pikiran dia imam yang lama. Pas sujud terakhir, lama sujudnya, entah apa yang minta imam nih. Itu ketepatan pula baru meninggal pula ayang beb dia kan. Ya Allah, jangan jadikan aku sendiri ya Allah. Panjang pula si Polan tuh, ya Allah udah lama janda ya Allah. Tahu pula dia mana janda tuh. Kacau. Setan tuh datang di dalam sholat, itu luar biasa, nguji kita. Makanya sudah saya katakan, menang dalam sholat, menang kehidupan. Menang sholat. Ini awak banyak menanggung. Menanggung derita. Jadi itu, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika dia kedatangan hadas dengan sholat, batal. Keluar darah haid ketika di dalam sholat, sor kata dia, tahu dia, batal salat. Tapi kalau dia dapati setelah habis salat, dia tadi tak terasa, ya, maka tidak batal. Tapi tengok, sekira-kira kalau ditengoknya habis salat itu sudah banyak, ya, maka batal. Karena secara logika ini tak akan mungkin keluar sebentar. Sudah ada proses. Begitu. Tapi kalau di dalam sangkaan dia ini banyak nih, oh, entah jalan ke sana kemari udah selesai salat, maka sangkakan dia sudah keluar di waktu luar salat. Perempuan kalau dia haid sudah mendapati waktu salat, maka wajib dia mengqadha salat tadi. Ibaratnya gini, kecuali kalau dalam kondisi dia ukuran sempit waktu untuk laksanakan salat, lagi mau bodoh apa, tiba-tiba keluar, kan berarti tidak mendapati. Tapi ini dia salat zuhur bantainya jam 2. Jam setengah 2 keluar darah haid. Wajib qadha nanti ketika dia sudah tidak haid lagi. Itu perlu diajarkan kepada anak-anak putri kita tentang perkara haid. Ya, tentang perkara haid. Berarti dia hutang waktu itu karena sudah masuk waktu. Tapi dia bukan menyepelekan, memanjangkan waktunya. Maka sebenarnya secara aturan baiknya kalau orang itu haidnya sama bersihnya itu ya, bersih kering darahnya itu. Kalau dia di waktu apa namanya itu, di waktu asar, berarti ambil aja lah, boleh jadi sudah kering di waktu zuhur, berarti dia dijamakkannya. Ya, dijamakkannya salat itu. Tentang perkara jamak ini tidak qasar ya. Kalau qasar syaratnya perjalanan. Jamak itu maksudnya dikerjakannya zuhur di waktu asar itu dan juga asar di waktu asar. Begitu juga isya. Kalau dia kering waktu isya, ya, katakan jam 8, dia mau mandi sekalian disempokkannya dengan waktu maghrib, karena boleh jadi sudah keringnya itu waktu maghrib tadi. Dan boleh jadi juga berhubungan dengan sebetulnya dia awal dia haid itu. Ibaratnya kalau saatnya berhenti asar, awal dia haid zuhur, berarti itu sudah menjadi sebagai qadhanya tadi. Wallahu a'lam. Bukan ditinggalkan begitu saja. Makanya jihad perempuan dengan perkara sholat itu besar. Kenapa? Dia harus mengetahui hukum darah dia sendiri. Yang kedua, jihad perempuan itu kalau setengah bulan dia udah tak sholat, memulai lagi sholat ibaratnya subuh berat. Berat lagi. Kalau laki-laki ini kan senantiasa. Jihad laki-laki ini dalam bab mencari rezeki, ngurus rumah tangga. Tetapi kalau perempuan nih udah setengah bulan terbiasa tak pakai subuh, dimulai balik.
Wah, itu. Udah itu lagi dikatakan yang keenam, suci daripada najis. Najis ini yamna'u sihhatas shalah. Ya. Jadi dia mencegah daripada sah salat. Jadi najis. Darah, kalau sedikit apa-apa. Sedikit. Saya tadi ba'da asar ada pula orang Purwakarta hijrah kemari. Dia bisa bekam lah saya. Bekam kup. Biasanya saya bekam tanduk. Di bekam ini kan nampak hitam-hitam nih. Iya Pak Haji ya. Oh, ini di sini badan. Tapi kan keluar dari kup itu kan darah itu. Kalau yang pernah saya tahu, habis bekam itu karena ada unsur pori-pori yang terbuka apa dan sebagainya, dan luka yang terbuka, dalam 6 jam baiknya tidak mandi dulu. Dalam 6 jam. Dan dalam 6 jam baiknya tidak tidur. Karena akan mempengaruhi metabolisme badan, termasuk mata. Kata yang tukang bekam, tanduk. Saya tak tahu pula ini tadi. Jadi yang mau saya jadikan sebagai cerita adalah ketika ditarik buat kup itu sekali, ya, ditarik, dia kan jadi agak jendol, dilukakannya pakai pulpen itu, yang ada kayak jarum atau pisau itu ngelukai itu. Nah, ketika ditariknya sekali lagi, itu kan bercak-bercak darah itu kan masih ada tinggal di kulit. Tapi sedikit, maka dimaafkan. Sedikit. Tapi kalau saya tadi sempat udah mengeras jadi jadi luka. Jadi kayak kudis kecil-kecil gitu. Gitu ya, darah. Kan model apa? Tapi kalau yang model toreh-toreh itu nampak bekasnya itu. Sama dengan cerita istijmar. Istijmar itu adalah cebok dengan batu. Ya, istinja dengan batu. Jadi batu ketika dia buang air besar, diambilnya batu 3 biji, disapukannya, katakan tempat buang air besar atau buang air kecil. Lalu itu kan masih ada tinggalnya, orang tidak akan sempurna dibandingkan dengan air. Maka yang paling afdol itu pakai batu dulu baru pakai air. Kalau disuruh memilih antara batu dan air, utama air. Ya, kalau sudah pakai air, tidak ada kesunahan lagi pakai batu. Begitu. Dah. Ini suci dari najis. Ya, kalau darah, pecah bisul lagi sholat, atau darah ini tadi bab najis. Dan darah ini haram dalam kitab-kitab fikih. Maka biar lebih selamat kita ini belajar fikih. Karena fikih adalah produk yang udah diuji coba dengan Al-Quran dan hadis dan penelitian para alim ulama. Kalau hanya mengambil daripada Al-Quran dan hadis tok, kita tidak tahu ada hadis yang lain yang mendukung dan ada Al-Quran yang lain yang mendukung. Susah. Maka ada pendapat darah itu tidak najis kecuali darah haid karena ada ayat Quran. Yas'alunaka 'anil mahid. Itu aja lah yang katanya itu yang najis, yang lain tidak. Ini kan kacau ini. Fikih, dia enggak tahu fikih tapi cerita. Hadisnya enggak ada apa. Itu ada satu paham kayak gitu tuh. Karena ada dulu sahabat ketika di peperangan ditembak pakai panah, dipanah dia keluar darah, lagi sholat itu masih ada darah. Ini kajiannya itu fikihnya fikih aman, fikih darurat, fikih perang, bukan fikih aman. Kalau aman-aman pula berdarah-darah, habis dikopel buat ayahnya pula berdarah-darah, lagi sholat pula, dia kan nggak betul. Bersihkan. Pertanyaan ini. Kalau yang lembu itu, awak ini pas waktu masuk zuhur, ya bersihkan semampunya. Ukuran udah tak nampak. Karena darah pada lembu itu tetap hukumnya najis. Kecuali yang sedikit-sedikit dimaafkan. Darah yang di daging lembu itu masak atau apa-apa, yang sedikit-sedikit di daging itu. Dan pula darah lembu itu di waktu disembelih tampung pula. Ini udah sembelihnya halal nih. Makannya darah dijadikannya dadi. Enggak boleh. Enggak boleh.
Darah itu dikeluarkan dari daging untuk menghilangkan supaya jangan darah itu meracuni daging. Karena dalam sifat darah ada arsenik, ada suatu racun yang tak bisa diterima badan manusia, yang bisa membuat dia akan bahaya. Begitu. Bisul gitu juga. Darah, nanah, pecah dalam salat. Atau orang yang lalu kita bahas, apa namanya itu, ada pacet, lagi musim hujan, wuduknya di sumur, pacetnya masuk di selaininya, ya kan? Maka hukumnya dia itu kalau lagi sholat belum tanggal, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau dalam sholat keluar tiba-tiba banyak muncrat darah mengalir, maka batal sholat, ulang, ya itu. Udah itu lagi, yang keenam suci daripada najis. Yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa, maka batal salatnya. Ini ulama ada di dalam kitab Muniyatul Musalli ini, zikir dalam salat tidak mengapa. Tapi ini tetap ada perbedaan pendapat ini. Bantai pula imam lagi baca Fatihah dia zikir pula kan. Ya. Jadi yang perkataan yang selamat lagi baca Quran sesuai petunjuknya sajalah. Atau bacanya subhana rabbiyal a'lanya ketika dia ruku, subhana rabbil aziminya ketika dia sujud, terbalik pula. Atau dia membaca tahiyat ketika doa iftitah pula. Allahu akbar kabira digantinya pula at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini terjadi perbedaan pendapat ini. Yang kedelapan, meninggalkan melakukan rukun fi'li dengan sengaja. Jika ia sujud 3 kali atau rukuk dia 2 kali, maka batal salat. Mau katanya mau banyak pahala, dibuatnya pula sujud 3 kali, rukuk buatnya 2 kali. Kecuali kalau dalam salat gerhana. Salat gerhana itu rukuk 2 kali, sujudnya tetap 2 kali. Udah itu lagi dikatakan di sini, umpama suatu yang tajam maka diangkatkan dahinya. Jadi kalau dia sujud pula tiba-tiba ada pula pasir itu rasa seperti kaca, diangkatnya dahi, maka sujud pula niscaya menambahi sujud. Jikalau sedikit diangkatnya kepala sekalipun, maka dinamakan menambahkan rukun fi'li. Jadi kalau baiknya itu waktu ada pasir, ya ini di sini katanya rukun fi'li dengan sengaja, maka jika ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali seperti ia sujud di atas umpama suatu yang tajam, maka diangkatkannya dahi, maka sujud pula niscaya menambahi sujud. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun, maka dinamakan menambahkan rukun fi'li, maka batalah salatnya. Dengan demikian, dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis salat, seperti memukul 3 kali pukul atau melangkah 3 kali langkah yang berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak apa-apa. Jadi kalau mau menggantikan imam tuh langkahnya sedikit-sedikit saja. Ini tak jumpa saya 9 nih. Sekiranya sampai di situ saja karena tadi katanya 9. Insyaallah nanti kita bahas lagi. Jadi begini, kalau imam ini terlalu jauh gini, fakir kita banyak gerak, yang ini ganti kan ya, geraknya sekali aja sini aja dulu, pokoknya dia beda daripada ini, nggak mesti harus disampaikannya terus gini, nggak mesti. Yang penting si apa namanya nih, si imam ini yang menggantikannya ini agak lebih daripada si
Ini bangun ini. Nggak perlu harus sampai di situ pula. Geraknya harus berdikit-dikit. Ya. Sekiranya sampai di situ saja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Demikian kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan. Iya Pak, silakan. Yang pertama begini, ini pengalaman yang kita. Iya Pak. Ini kita mau sholat, kebetulan di situ kan ini kita ini udah nggak waktu sholat lagi, istilahnya waktu asar ini sekarang waktu asar, ya kan. Setelah itu kita ini kan ada terlambat. Iya. Nah, jadi kita pergi ke situ, orang udah nggak ada lagi kan. Iya. Dan kebetulan yang sholat. Mas Bu, sholat sendiri. Iya, 2 orang. Kan dia berdekatan. Iya. Setelah itu kita kan mau sholat berjemaah sama orang yang pertama. Iya. Namun yang kita tepuk yang pertama tadi yang dekat dengan dia itu dia tak mau mundur kan itu. Iya. Dia tak mau mundur dia. Nah setelah itu kami kan bertiga orang. Jadi ya kita buat saf sendiri. Jadi kita buat sholat sendiri berjamaah yang 3 orang. Ya kan? Jadi yang imam dan 2 orang yang di belakang. Sesuai dengan apa? Setelah itu datang lagi orang yang lain, datang lagi dia mengikuti yang pertama tadi yang di sana, sholat juga dia mengikuti bermain di sana. Padahal yang di sebelahnya tadi nggak mundur dia, tapi dia melaksanakan sholat di berdekatan dengan orang itu. Setelah itu datang lagi orang lagi, dia mengikuti saf kita. Jadi kira-kira ini yang menurut pendapat Ustaz lah kayak mana mengenai masalah ini tadi, ya kan, mana yang diabdol, yang dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kalau kita sholat di masjid, ini waktunya barangkali ada sedikit perbedaan. Iya. Antara masjid di sana dengan masjid di sini kan gitu. Iya. Nah kebetulan di sana mungkin waktu sholatnya itu udah menunjukkan jam yang pas kan itu. Oh iya. Ajan orang itu di sana. Nah, jadi kita belum ajan. Karena kita melihat jam yang di sini kan kita belum ajan. Iya. Mau masuk waktu. Nah setelah itu sudah masuk waktu di sini kita baru ajan kan itu. Kita sholat maghrib. Tapi yang datang ini dia nggak mau sholat di sana karena belum masuk waktu katanya. Sementara yang di sini kan memang belum masuk waktu. Iya. Jadi dia mengikuti sholat yang di sini, ya kan? Jadi saya tanya mengenai masalah itu, katanya dia sholat yang di sana itu kurang abdol karena belum masuk waktu dan dia melaksanakan sholat. Nah itulah dia ceritanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini dia sholat pakai celana jin. Cara? Pakai celana jin itu. Celana jin. Nah, kemudian dia pakai baju kaos. Iya. Baju kaos dia. Jadi begitu dia sholat rukuk, ya kan, sujud dia, nampaklah itu yang di belakang ini, sempaknya itu kan. Iya. Nampaklah sempaknya. Ya, Palung apa? Palung arwana apa? jadi ini pertanyaannya yang ketiga tadi, karena menurut pendapat Ustaz, orang ini dia sholat masjid sah, ya kan? Iya. Nah jadi 3 ini aja lah dulu sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu masjid haram 2 imam. Dalam satu masjid haram 2 imam sekali sholat itu. Haram 2 imam. Dibolehkan kalau memang tidak ada lagi kecocokan. Ini pahamnya lain, ini pahamnya lain. Itu karena sudah tidak satu paham lagi. Sama juga di satu kampung haram 2 Jumat. Kecuali masjidnya itu memang tidak bisa dicocoki lagi. Maksudnya gini, masjid Desa Mekar Baru punya 2 masjid, dua-duanya melakukan Jumat. Ini dalam fikih Syafi'i ini ya. Yang mana terdahulu melakukan Jumat, yang belakangan melakukan Jumat tidak sah. Kecuali satu masjid Muhammadiyah, satu masjid
Syafi'iyah. Itu udah tak bisa lagi mau diakur-akurkan. Macam kejadian di Sukamaju, Tanjung Tiram, desa Sukamaju. Itu banyak masjidnya itu. Yang masuk areal Sukamaju itu Masjid Muhammadiyah. Ya. Sebelah sana ada Gang Setia, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sebelah belakang daripada Muhammadiyah ada namanya Masjid Persis. Udah itu agak ke Gang Solo ada namanya Masjid Salafi. Udah itu agak ke sini lagi dekat Pajak ada namanya Masjid Baitur Rahim. Udah itu masjid ke sana lagi ada namanya Masjid Nurul Hikmah. Begitulah banyak. Satu desa itu. Jadi kalau Syafi'i tidak sah satu desa 2 Jumatan itu. Karena masjidnya 2 itu. Karena di situ tidak ada i'tisam, persatuan kaum muslimin. Karena syarat daripada Jumatan itu kan qaryah. Ada kampungnya, satu Jumat. Nah, tamsil masjid tadi, kalau ada orang, ini sholat orang mukim, tiba-tiba ada orang musafir, mau buat sholat dia, tunggu ini selesai. Kalau dia tidak mau berjamaah, atau dia buat sebelum imam nih berjamaah. Maksudnya gini, azan nih, lagi azan, kejar terus jamaah. Ibaratnya kita pergi ke Medan, satu keluarga, mau pakai masjid, kita mau sholat jamak qashar. Lagi azan sholat aja, nggak usah mengambil kesunahan menjawab azannya. Karena nanti khawatirnya, pikir orang tuh mereka itu nunggu kita, pikir orang tuh kita jamaahnya. Disitulah orang berilmu tidak akan banyak cakap di situ. Nah balik cerita ini tadi, yang disentuhnya nggak ngerti, ya ikut aja. Yang penting imamnya kita ikut, nggak perlu harus ada sub-subnya. Yang nggak mau mundur itu nggak ada masalah. Yang ini yang nggak mau mundur nih imam satu makmum. Imamnya ada. Imamnya ada. Udah ikut aja imam, nggak jadi patok makmum. Ini dia imam. Di sini makmum. Ini udah kita cukup. Iya. Dia nggak mau mundur. Lalu? Dia kan nggak mau mundur. Sudah, kita kan bingung. Ini kita ada 3 orang. Iya. Sudah. Jadi kawan yang satu tadi, kita sholat berjamaah. Nah. Jadi kita apa komat tadi begitu kan? Enggak begitu. Ikut aja imam itu. Dia nggak mau mundur itu urusan dia. Urusan kita sama imam itu loh. Buat aja sab sendiri. Itulah makanya nggak taklim tadi. Yang buat bingung tuh nggak taklim. Kita mau membuat sab lagi di bawah di belakangnya ini. Sementara ini kan masih dia ini imam. Iya. Iya. Sementara kalau kita mengambil dari sini, ya kan kayaknya agak kacau gitu. Agak kacau tapi tetap sah. Yang penting jangan mendahului imam. Nggak ada masalah. Syarat paling jauh daripada sab itu adalah 300 hasta, 150 kilo. Andai kata nyudut dia sendiri pun sah berjamaahnya, tapi tak dapat pahala sabnya. Harus dipahami dulu, salat berjamaah itu tidak mematok dengan sab. Sab itu ada pahala sendiri. Andai kata di belakang itu nyudut dia, ini ada imam, dia nggak mau jamaah, tapi nyudut, dia tak dapat pahala sab. Tapi dia tetap dapat pahala jamaah. Itu harus dipahami dulu. Karena yang tadi berarti kita seharusnya kita membuat sab sendiri. Iya, buat aja sab sendiri. Iya. Udah dapat pahamnya ya? Kita kan nggak melaksanakan seperti itu. Kita buat lagi. Salah. Itu kayaknya 2 kepala desa dalam satu desa. Iya. Yang satu mengikuti yang di satu yang pertama. Mungkin lain paham tidak? Sudah. Yang berikutnya lagi, yang satu lagi, yang mengikuti kita. Dia posting dia. Jadi ada 2 imam. Iya. Orang begitu kalau daripada ngikut imam yang kacau, buat aja sendiri dia. Iya. Iya, dia nggak tahu mana duluan. Yang duluan itu yang sah. Tiba-tiba dua-duanya sholat. 2 imamnya nih. Mana nih? Yang ini datang tiba-tiba nih nengok. Yang mana mau diikut nih? Udah sholat sendiri aja. Iya. Lebih selamat kalau dia ragu. Tapi kalau tahu dia yang mana terdahulu, itu diikut. Karena yang kedua nih,
Ya itu kan sebetulnya musafirnya kan rukhsah. Kalau cerita fadilat tetap tinggilah berjamaah. Orang yang musafir ini tidak dapatlah dia pahala berjamaah, tapi dia dapat rukhsah, keringanan. Keringanan musafir ini kan bisa jamak, bisa kosor. Cuman ada yang mengatakan jamak saja, kosor saja. Tapi kalau dari petunjuk itu, kalau orang jamak aja 4 buatnya 4 gitu ya kan, macam zuhur 4, asar 4 langsung buatnya gitu. Tapi kalau itu kan namanya jamak tuh, nyatuin. Kalau kosor tuh dua-dua. Itu dua-duanya itu ada tata cara sendiri sholatnya. Boleh Pak, berarti tidak ada lagi namanya 2 imam. Iya benar.